Lazis Manajemen Dakwah. Lazis MD atau disebut dengan Laboratorium Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Manajemen Dakwah merupakan laboratorium mahasiswa program studi manajemen dakwah, khususnya konsentrasi Ziswaf. Lazis MD berdiri pada tanggal 14 Maret 2012 di Ciputat, Tangerang Selatan. Lazis MD dinaungi langsung oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lazis MD bertujuan untuk pembelajaran mahasiswa manajemen dakwah dalam penghimpunan dana para mustahik, baik berupa zakat, infak, ataupun sedekah. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat dengan adanya sertifikasi pengukuhan laboratorium amil zakat berdasarkan SK nomor 14 tahun 2012. Adapun visi dan misi dari Lazis MD ialah visinya adalah menjadi lembaga amil zakat terpercaya dan memberdayakan umat. Selain itu, misi dari Lazis MD diantaranya adalah mencetak amil yang profesional, membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian bagi mahasiswa, membangun zakat sebagai instrumen pengurangan kemiskinan, dan meningkatkan kemandirian mahasiswa melalui sumber daya. Program kegiatan Lazis MD 2021 yang berbasis online ini diantaranya adalah yang pertama, webinar Sekolah Informal Amil Zakat Indonesia. Pada tanggal 17 Januari sampai 21 Februari 2021, Lazis MD membuat sebuah program kegiatan virtual atau bisa dikatakan sebagai webinar, yakni Sekolah Informal Amil Zakat Indonesia, yang bertemakan dengan terwujudnya amil zakat yang profesional dan berintegritas, di mana program ini bekerja sama dengan Yayasan Muamalah Kreasi Hidup yang dihadiri para pemateri-pemateri yang Masya Allah luar biasa. Di antaranya ialah Bapak Dr. Muhammad Zain MA selaku Dai Ambasador Dompet Duafa, juga selaku Ketua Umum Lazis MD. Kemudian Bapak Rizaluddin Kurniawan MSI selaku Komisioner Basnas Pusat. Kemudian Bapak Dr. Haji Anwar Sani ME selaku Rektor Institut Darul Quran dan Ketua 1 Yayasan Darul Quran INA. Kemudian ada Bapak Muammar Aditya MAK selaku dosen akuntansi zakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian ada Ustadz Dr. Hendra Khalid MA selaku Direktur Kajian Ziswaf Muamalah Kreasi Hidup. Dan ada juga Bapak Kushardanta MM selaku Direktur Yayasan Muamalah Kreasi Hidup. Dan ada Bapak Edwin Nurul Syafarudin selaku Layanan UPZ Basnas Pusat. Dan terakhir ada Bapak Deden Nurul Salim selaku Manajer Program Pemberdayaan Laznas Al-Azhar. Pemateri dari mahasiswa UIN Jakarta, yakni ialah Saudara Muhammad Rifki Ramdhani selaku Ketua Harian Lazis MD dan Saudara Albi Aliyuddin selaku Pengurus Harian Lazis MD dalam bidang empowering. Acara ini dibuka secara gratis dan untuk umum. Peserta yang mengikuti Sekolah Informal Amil Zakat Indonesia ini sebanyak 289 peserta. Kesan mereka pada acara ini ialah sangat bermanfaat sekali. Semoga saya bisa menerapkan ilmunya agar bisa menjadi amil yang profesional. Webinar yang kedua ialah dogmatis atau dialog agama kritis. Webinar yang diselenggarakan selanjutnya ialah webinar Ziswaf Nasional dengan judul Hermeneutika Zakat dan Wakaf yang berkolaborasi dengan Manajemen Pelatihan Dakwah yang diselenggarakan pada tahun 2021 silam dan juga disponsori oleh Yayasan Muamalah Kreasi Hidup. Laboratorium Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Manajemen Dakwah kembali mengadakan 5 program pemberdayaan tahunan. Tahun ini bermakna dan atau bertemakan dengan berjuta kebaikan meraih kebahagiaan, yang terdiri dari 5 program diantaranya adalah Bersayap, berbagi santunan yatim piatu. Yang kedua adalah Sanubari, saluran bantuan guru ngaji. Yang ketiga ialah Sekali, sumbangan empati pedagang kaki lima.
Dan yang keempat adalah Berantas, bahagia bersama disabilitas. Dan program yang kelima ialah Beduk, berdayakan duafa kita. Pada tahun 2021, Kepengurusan Lazis MD melakukan penghimpunan dana zakat infak sodaqoh. Alhamdulillah sudah terkumpul dana sebesar Rp77.617.124. Tahun ini kami memberdayakan atau mendistribusikan sebanyak 700 mustahik yang dilaksanakan dari tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 9 Mei 2021. Berikut ialah kurva fundraising, kurva Lazis MD, dan kurva mustahik dari tahun 2012 sampai 2021 sangat-sangat mengalami peningkatan yang luar biasa. Program bersayap berbagi santunan yatim piatu yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Yayasan Zorotul Quran di Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan. Kami mendistribusikan sebanyak 140 mustahik. Sanubari, saluran bantuan untuk guru ngaji. Program ini diselenggarakan di 6 titik kota, di antaranya ialah Cianjur, Bekasi, Depok, Tangerang, Makassar, dan Jakarta. Program ini kita salurkan atau distribusikan sebanyak 60 mustahik. Gitu. Sekali, sumbangan empati pedagang kaki lima yang diselenggarakan di halte kampus 1 UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan. Program ini kita berdayakan sebanyak 180 mustahik dengan pembagian sembako oleh para pedagang kaki lima. يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند. Berantas, bahagia bersama disabilitas. Program ini diselenggarakan di Musola Asyifa, Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan. Lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Program ini mendistribusikan sebanyak 163 mustahik. Tapi aku tahu obatnya. Dengan pembagian sembako untuk para disabilitas yang ada di Kampung Utan, Ciputat, Tangerang Selatan. Beduk, berdayakan duafa kita. Program ini diselenggarakan di Masjid Al-Mu'minun, Bambu Apus, Pamulang. Program ini kami berdayakan atau mendistribusikan sebanyak 157 mustahik yang diantaranya ialah dari kaum duafa. Adapun tujuan kegiatan dari 5 program ini adalah membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan karena faktor ekonomi, mensosialisasikan pentingnya peran zakat infak sodaqoh kepada masyarakat umum sebagai kebangkitan zakat infak sodaqoh, menanamkan pemikiran positif bahwa kampus UIN Jakarta bisa bermanfaat bagi warga sekitar, menambah pembelajaran baru bahwa mengabdi kepada masyarakat tidak untuk mengharapkan imbalan atau lillahi ta'ala, memberikan contoh bahwa kepedulian,
kita dapat membuat senyum seseorang dengan hal yang sangat mudah. Menjadikan mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bermanfaat bagi masyarakat sebagai agent of change. Dan mempererat tali silaturahmi antar pihak UIN dengan masyarakat sekitar dalam ikatan ukhuwah. Saya terkesan dengan bantuan ini. Semoga aja kedepannya bisa lebih baik, bisa membantu masyarakat lebih bermanfaat untuk semua masyarakat yang ada. Ya udah, terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan di depannya lebih bagus lagi ya. Saya banyak terima kasih dan ini senang. Ya, terima kasih banyak pada adik-adik semua di sini. Alhamdulillah, dari 5 program tahunan Lazis MD, kami meluncurkan 2 buku yang penuh makna. Di antaranya, buku yang pertama ialah Humanisme Zis Chapter 1 yang membahas tentang risalah 700 umat terberdayakan. Chapter 1 ini memberikan sebuah literatur pengetahuan mengenai zakat, infak, dan sedekah, dan pengetahuan penunjang lainnya secara ringkas, serta pengenalan peta juang yang dilakukan oleh Amil Lazis Manajemen Dakwah saat melakukan aksi pemberdayaan masyarakat. Buku selanjutnya ialah Humanisme Zis, Risalah Raga dan Rasa. Dalam chapter 2 ini berisikan kisah-kisah yang dialami oleh Amil Lazis Manajemen Dakwah, beragam dinamika perjuangan serta strategi dan taktik yang beragam dari setiap amil akan menjadi sebuah cerita yang menarik bagi pembacanya. Buku ini adalah buku inspiratif bagi para pegiat zakat di Indonesia, khususnya mereka yang menjadi pemula. Semoga kepengurusan Lazis MD tahun berikutnya dapat memberdayakan atau mendistribusikan jumlah mustahik yang lebih dari tahun sekarang.